Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Nabila Syahirozade dari program studi S1 Keperawatan Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya akan melakukan promosi kesehatan terkait dengan diare. Tujuan saya melakukan promosi kesehatan ini adalah untuk memberitahu kepada masyarakat tentang apa itu diare, bagaimana gejalanya, apa penyebabnya, serta bagaimana pencegahannya. Diare, salah satu penyakit yang sering atau umum terjadi pada semua orang, baik itu anak-anak hingga orang dewasa. Pada kondisi ini, penderita tidaklah nyaman karena penderita akan mengalami buang air besar secara terus-menerus tidak seperti biasanya. Selain kondisi tersebut, penderita akan mengalami mulas dan panas pada bagian oralnya. Pada kondisi ini tidak perlu diwaspadai karena diare hanya akan berlangsung selama berhari-hari saja. Tetapi, pada suatu kasus, diare dapat terjadi selama berminggu-minggu bahkan hingga berbulan-bulan. Setidaknya ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terserang diare. Di antaranya adalah tidak mencuci tangan dengan baik dan benar, penyimpanan makanan yang tidak bersih, dan jarang membersihkan rumah sehingga dapat memicu lalat hingga pada makanan yang akan kita makan. Ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan seseorang mengalami diare. Biasanya, diare disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut ini. Intoleransi terhadap makanan seperti laktosa dan fruktosa, infeksi bakteri, virus, dan jamur, efek samping dari obat-obatan, penyakit usus, dan radang pada saluran pencernaan. Beberapa gejala yang disebabkan diare antara lain adalah feses cair dan lembek, merasa mual dan muntah, mulas, pusing, serta dehidrasi. Dehidrasi merupakan gejala yang paling umum. Pada anak-anak, diare ditandai dengan jarangnya buang air kecil, mulut kering, serta menangis tanpa mengeluarkan air mata. Pada keadaan dehidrasi berat, biasanya anak-anak akan terlihat cenderung mengantuk, mata cekung, hingga kulit perut yang dicubit tidak kembali secara cepat. Sedangkan dehidrasi berat pada orang dewasa biasanya ditandai dengan tidak bertenaga, tidak nafsu makan, mual, muntah, hingga mulut kering. Ada beberapa hal yang biasa dilakukan dokter untuk mengatasi diare. Di antaranya adalah dengan mengonsumsi banyak cairan untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, baik itu melalui oral ataupun intravenanya. Selain itu, dokter juga akan menyarankan untuk mengonsumsi obat-obatan tertentu untuk melawan infeksi bakteri. Selain dua hal tersebut, pengobatan lainnya juga akan disesuaikan dengan hal apa yang menyebabkan seseorang terserang diare. Misalnya, seseorang itu terserang diare karena dia makan makanan yang pedas, maka dokter akan menyarankan untuk mengurangi ataupun menghindari makanan tersebut. Untuk mencegah diare, Anda dapat melakukan beberapa hal seperti mencuci tangan dengan baik dan benar, yaitu dengan menggunakan sabun, mencuci tangan setelah beraktivitas dari luar, setelah memegang daging mentah, sebelum dan sesudah makan, sesudah dari toilet. Selain hal-hal tersebut, kita juga harus memperhatikan apa yang kita makan. Kita harus memperhatikan apakah makanan yang akan kita makan itu sudah terjamin kebersihannya, sudah dimasak dengan baik dan benar, sehingga tidak akan menimbulkan penyakit bagi diri kita sendiri. Nah, dari penjelasan singkat saya tentang diare tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebersihan diri dan sekitar sangat berpengaruh bagi kesehatan kita. Untuk itu, tetap sehat ya, tetap jaga kebersihan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah, saya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.